Oke, saudara, dari kemarin kita berbicara tentang pemimpin. Pemimpin itu bertanggung jawab untuk memanggil dan membangkitkan generasi orang-orang yang bisa diandalkan oleh kelompok organisasi di mana dirinya berada. Tapi kita mengerti bahwa proses dan cara untuk mendapatkan pemimpin itu bukan hal yang mudah, memerlukan ketajaman serta hikmat di dalam mengerjakannya. Nah, kesuksesan kita sebagai pemimpin itu sangat ditentukan oleh orang-orang yang kemudian kita pilih untuk menjadi tim kita, kita bekali mereka, dan kemudian kita atur sedemikian rupa supaya orang-orang itu bisa bekerja sama dengan kita dari titik membantu kita sampai lama-lama kemudian kita bisa pasrahin dia untuk mengerjakan sebagian dari apa yang kita kerjakan, tetapi lama-lama juga bisa menguasai seluruh yang kita kerjakan sehingga oleh karenanya kita mampu memprioritaskan diri kita, fokus kita, panggilan kita untuk mengerjakan hal-hal yang lebih sulit lagi. Nah, bagaimanapun juga pemimpin itu dipercayakan Tuhan untuk bisa melakukan atau mengatasi hal-hal yang sulit di dalam kehidupan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Nah, saudara-saudara, sambil kita diskusi, kira-kira di dalam pengalaman Anda, apa yang terjadi ketika Anda memilih pemimpin yang Anda atur untuk bisa menolong pekerjaan Anda? Apa saja yang kira-kira membuat proses memilih itu berhasil? Dan menurut Anda, apa yang kira-kira menyebabkan kegagalan? Mari saya mengundang saudara-saudara untuk berbagi cerita bagaimana pengalaman Anda di dalam memilih pemimpin. Silakan mulai dari ketika Anda di SMA, SMP, ketika berada di dalam organisasi sosial, bisa di gereja, tetapi juga bisa di Karang Taruna atau di mana saja. Ceritakan bagaimana Anda memilih orang-orang yang bekerja bersama dengan Anda. Ceritakan apa yang berhasil dan apa yang gagal di dalam pengalaman Anda. Mari, siapa yang mau mulai? Silakan. Karena rata-rata Anda sudah memimpin, jadi tentu beberapa dari saudara jatuh bangun di dalam melakukan proses ini. Mari, apa mau mulai duluan? Ketika menjadi pemimpin, dari pengalaman yang pernah saya jalankan, ketika mau memilih orang-orang yang akan memimpin di bidangnya masing-masing nantinya, tentunya saya mencari orang-orang yang sudah saya kenal seluk-beluknya, Pak. Dalam Ya. kepanitiaan, kepemimpinan, artinya saya sudah tahu seperti apa orangnya. Dengan mencari tahu informasi dari orang-orang lain juga, kemudian tentunya dalam perekrutan itu akan diadakan seleksi, Pak. Wawancara. Seleksi, Oh, nanti dari seleksi. seleksi, ya wawancara. Nanti kan dalam seleksi ini kita bisa buat komitmen dengan orang yang akan kita saring atau kita seleksi tersebut. Misalkan adalah siap bekerja di bawah tekanan, kemudian siap ikut segala perintah, dan siap memberikan waktu. Karena orang-orang yang seperti itu, kalau orang yang akan kita pilih nantinya siap memberikan waktu, kemudian berdedikasi penuh, kemudian siap bekerja di bawah tekanan, ketika ia berjanji untuk hal itu menjadi pegangan kita, Pak. Oke. Nah, kemudian pada perjalanannya, betul yang Bapak bilang tadi, ada yang berhasil dan ada yang gagal. Yang berhasil ini adalah orang-orang yang memang betul prioritas, Pak. Apa yang ia katakan tadi, ia lakukan kemudian pada eksekusinya. Tetapi
ada juga yang gagal, Pak. Dan itu adalah orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab, tidak sesuai dengan apa yang dikatakan sebelumnya. Mereka ini adalah orang-orang yang biasa menumpang aja, Pak. Visi misinya itu nggak jelas. Maksudnya begini, mereka tidak berfokus untuk menyukseskan acara tersebut misalkan. Tetapi mereka hanya mengejar sertifikat. Itu contoh kecil, Pak. Sertifikat atau mungkin supaya dikenal orang. Nama pengalaman katanya. Itu sih, Pak. Itu aja, Pak. Terima kasih. Ya, sepanjang kepemimpinan kita, para penumpang itu akan bermunculan sepanjang masa. Dan sebagaimana pembahasan kita yang lalu, Pareto mengatakan ada 20% orang yang bisa diandalkan dari seluruh orang yang kita pimpin. Terima kasih. Ada cerita yang lain, kah? Ketika Anda mendampingi orang-orang yang Anda layani di dalam sensasi, adakah hal yang berhasil? Adakah hal yang gagal? Satu cerita aja supaya saya bisa lanjut. Ayo yang dari luar Ukrim, karena kalau dari Ukrim saya banyak kenal dan banyak diskusi. Tapi yang Kupang, yang Medan, yang Papua, silakan. Oke, Pak, saya Pak. Mari, silakan. Ya, pengalaman saya dalam memilih seorang pemimpin yaitu memperhatikan orangnya dulu, memilih orang yang aktif, kreatif dalam organisasi, dan juga orang yang memiliki kepedulian terhadap sesamanya. Dan ya, dan terus juga menanyakan ke orangnya apakah dia bersedia, karena ada orang yang memang aktif, kreatif dan peduli, tapi dia pemalu, dia tidak bersedia begitu. Ketika orang itu bersedia, maka kita akan memilih dia dan juga memilih dengan menggunakan suara, kotak suara begitu. Jadi di satu sisi, nah karakternya baik, ikut, tapi masih ada pemalu. Ada hal yang mau diangkat, ada hal yang kemudian harus direvisi. Terima kasih. Nah, saudara-saudara, saya rasa semua dari saudara pasti mengalami itu. Nah, kita akan diskusi sambil jalan ya. Saya khawatir kita tidak punya cukup waktu, tapi kita harus diskusi. Dan Anda harus bertanya ya. Nah, materi kita hari ini adalah kita mengerti bahwa namanya pemimpin itu memperlengkapi orang lain. Jadi itu yang bisa mengembangkan pengaruh Anda. Tetapi sebelum kita memperlengkapi mereka, tidak bisa disangkal kita perlu mengenali mereka terlebih dahulu. Makanya tadi saya tanya, apa saja pengalaman Anda di dalam mengenali orang-orang yang Anda pimpin? Sebagian berbicara tentang karakter, kepeduliannya, dan lain sebagainya. Materi kita pada sore hari ini terfokus untuk bagaimana kita dapat memilih seseorang yang sedang berharap untuk bisa belajar menjadi pemimpin, agar dia menjadi pemimpin yang baik. Nah, ini kesempatan bagi Anda sekalian. Anda ditunjuk oleh sensasi, diberkati untuk bisa memimpin supaya yang lain sama baiknya dengan saudara-saudara sekalian. Dan kita oleh karenanya perlu mencermati potensi yang ada di dalam orang tersebut. Dan kemudian potensi-potensi tadi betul-betul dipaparkan. Terus kemudian kita tolong orang itu untuk mengenali dan kemudian kita mendampingi dia untuk dapat mengembangkan hal-hal yang baik di dalam dirinya. Nah, oleh karena itu, apa yang harus dipikirkan? Ada beberapa hal untuk bisa memilih pemimpin. Yang pertama adalah perhatikan tingkat kedewasaannya. Nah, kita belajar kemarin bahwa kedewasaan itu tidak dilihat hanya dari usia. Namun, tidak semua orang menjadi dewasa pada saat bertambah usia. Nah, apa saja yang perlu dicermati sehingga kemudian kita mendapatkan pemimpin yang memiliki tingkat kedewasaan yang baik? Ada beberapa hal yang bisa menjadi patokan bagi kita. Yang pertama, pemimpin itu tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Pemimpin mengerti ini harus dilakukan karena ini bermanfaat dan ini jangan. Dia memiliki bukan saja kecerdasan,
tetapi juga hikmat dan mengerti ini baik dan ini tidak baik. Nah, kedewasaan sangat ditentukan oleh keterampilan orang untuk melihat yang baik dan mempertahankan yang baik. Kita mengerti bahwa hidup pada masa ini membuat orang tahu mana yang baik dan yang buruk, tetapi toh tetap dilanggar atau ditabrak. Oleh karena itu, ketika dia berada di persimpangan proses membuat keputusan, dia mampu dengan teguh mengatakan meskipun ini sulit, tetapi ini baik. Dan dengan sengaja saya menanggung resiko memilih yang baik. Apapun itu harga yang harus ditanggung. Nah, tingkat kedewasaan sangat dipengaruhi oleh tahu yang baik dan tahu yang buruk. Pemimpin yang tidak tahu yang baik dan buruk cenderung berkilah. Loh kan kamu sudah ngerti bahwa itu salah. Ya iyalah, tapi kan kondisinya kamu mengertilah. Kita ini hidup di tempat yang seperti apa, ayolah gitu kan. Sekali-kali tidak apa-apa. Nah, itu menunjukkan bahwa meskipun tahu yang baik, tahu yang buruk, tetap saja ditabrak. Yang kedua, pemimpin yang dewasa, dia akan berpikir sebelum bertindak. Ada banyak hal orang-orang itu asal jalan, menyebabkan kemudian konflik di mana-mana, salah mengerti di mana-mana. Kenapa dia tidak duduk dulu, mempertimbangkan keputusannya, melihat seluruh konsekuensinya, dan kemudian mulai mengerjakannya. Latihan berpikir sebelum bertindak adalah latihan untuk menambahkan kebijaksanaan di dalam dirinya. Seorang pemimpin yang baik mengerti bahwa dirinya harus menjadi orang yang bijaksana di dalam mengambil keputusan, terutama keputusan yang sulit. Apalagi perhatikan ketika dia mengambil keputusan, apakah dia cukup berbesar hati ketika menerima kritik. Pemimpin yang memberdayakan yang lain, mengerti bahwa kita ini tim. Tidak semua hal saya tahu. Dan oleh karena itu memiliki tim yang kritis itu adalah hal yang baik. Sehingga ketika dia memberikan masukan, dengan senang hati dia menerima kritik. Kita mengerti bahwa orang yang cerdas kadang-kadang masukannya sulit. Kadang-kadang ngomongnya itu nyakitin. Tetapi ketika kita tahu persis siapa yang kita pimpin, maka kemudian kita bisa tersenyum ketika orang yang kita dampingi itu memberikan catatan yang sulit kepada kita. Dan kita mengatakan, iya ya, kok saya nggak kepikir ya. Nah, pemimpin yang dewasa ketika dikritik dia akan tersenyum dan mengatakan, oh kamu pinter ya, kok aku nggak kepikiran ya, thank you, gitu kan. Jadi saudara berbesar hati ketika menerima kritik, karena kritik itu baik buat kita. Apalagi yang keempat, kita juga harus mengerti bahwa di dalam kepemimpinan kita harus melihat orang-orang dan situasi peristiwa di sekitar kita dalam sudut pandang yang positif. Situasi yang kita hadapi itu memang sulit, tapi memang itu tantangan. Orang yang ditaruh di dalam hidup kita memang sulit tapi cerdas, dan kita melihat dalam kacamata yang dewasa dan melihat ini orang kalau dipakai Tuhan, satu hari dia akan lebih hebat dari saya. Sehingga kita mampu melihat itu dengan positif dan berbesar hati. Dan kita memikirkan gimana caranya supaya kita melihat orang itu. Dan melatih orang itu.
persis seperti kita memilih mana yang baik dan yang buruk, sehingga lama-lama dia mengerti bagaimana mengucapkan apa yang hendak dia sampaikan dengan cara yang bijak, cara yang strategis, cara yang jauh lebih baik. Kadangkala kita mengerti bahwa rasa hati-hati, kebijaksanaan di dalam bertindak itu memang perlu waktu, tidak bisa buru-buru. Apalagi yang harus kita perhatikan, Pak? Lihat bagaimana cara dia untuk melihat permasalahan. Apakah dia mandek atau dia selalu mencari solusi, mencari jalan keluar, terutama di dalam hal-hal yang sulit yang sedang dihadapi. Dia mengerti kapan dia harus mengambil peran dan mengatakan, sorry ya, saya harus mengambil keputusan ya. Tetapi dia juga bisa mengatakan, coba kamu kasih keputusan menurutmu baiknya bagaimana. Jadi ada yang disebut win-win solution, sama-sama menang. Tidak ada orang yang kemudian menjadi seperti bawahan terus-menerus. Kita terus mencari solusi. Dia tidak terus-menerus melihat dirinya benar. Ketika dia melakukan kesalahan dengan mudah, dengan terbuka, dia akan mengakui kesalahan. Kalau kita tidak belajar mengakui kesalahan, maka kita juga sulit untuk mengajar orang-orang yang berada di dalam kepemimpinan kita untuk tidak khawatir melakukan kesalahan. Karena kita pun juga jujur ketika melakukan kesalahan dan kita minta maaf. Dan kemudian kita mengampuni dan tidak menyalahkan orang itu. Sehingga orang yang berada di dalam kepemimpinan kita mengerti bahwa kita adalah orang-orang yang peduli dan paham bagaimana proses yang sedang terjadi di dalam dirinya ketika mereka melatih kepemimpinannya. Apalagi yang harus kita perhatikan? Perhatikan bagaimana dia mengerti orang lain. Perhatikan cara dia untuk tidak terus-menerus menceritakan dirinya, tetapi kemudian menanti, mendengar, memahami, pemimpin yang baik, mengerti. Ada banyak kali kita melihat para pemimpin yang terus-menerus menceritakan dirinya, kehebatannya, aksi-aksi gilanya, dan yang mendengar lama-lama ketiduran. Kenapa? Dia tidak mengerti. Yang diceritakan ya dirinya terus hebatnya dia. Nah, ya tidak ada ruang buat orang lain. Nah, pemimpin yang baik bisa mengerti orang lain. Dan kemudian ketika dia mendengar, memudahkan dia untuk menolong orang tersebut. Bisa bekerja sama dengan dirinya. Kalau Anda tidak mendengar, Anda tidak tahu posisi yang tepat meletakkan dia di dalam kepemimpinan kita. Apalagi tidak mudah marah, tidak mudah tersulut emosi. Orang itu kadang ngeselin. Tetapi sebagai pemimpin yang baik, kita terampil untuk melihat mana yang harus dihadapi secara cepat, secara tegas, mana yang kita lihat, oh ini hanya pertanyaan permukaan, dia sedang kebingungan. Begitu Anda tahu, oh ini sedang bingung, maka Anda tidak akan marah. Dan kemudian Anda bisa berkata, loh apa yang terjadi kok kamu sampai semarah begitu? Di mana hal yang bisa menolongmu? Nah, proses itu menunjukkan tingkat kedewasaan kita. Kita mengerti betul kapan kita masuk dan kapan kita kemudian memberi peran. Bisa jadi dia sudah menanti kesempatan untuk berkiprah, tetapi karena kelamaan kita berbicara dan bertindak, mungkin dia menjadi emosi karena tidak segera diberi kesempatan.
Tentu kedewasaan juga dapat diukur ketika orang itu tidak haus pujian. Ada orang itu gampang bergerak kalau sedikit-sedikit kita bilang, ih pinter ya, ih kamu kok cerdas ya, ih kamu kok rajin ya, baru dia bergerak. Nah ini pemimpin yang semacam ini akan kehilangan energinya ketika dia tidak dipuji. Lu pemimpin itu memang menanggung kesulitan. Jadi mau dipuji atau tidak ya tidak masalah. Tetapi orang pada akhirnya akan melihat hal-hal yang baik terjadi di tengah-tengah kehidupannya. Terakhir, apa yang harus kita lihat? Bagaimana dia bisa mengalahkan rasa takut? Sekali lagi namanya pemimpin itu ngerti kerjaannya adalah menghadapi kesulitan. Jadi ketika dia menghadapi hal yang berat, dia tidak takut. Karena dia mengerti bahwa ketika Tuhan taruh dia dalam posisi itu, sesungguhnya ada hal penting yang mau dia kerjakan. Dan oleh karena itu, rasa takut itu justru mendekatkan dia kepada Tuhan. Membuat dia memiliki iman bahwa dirinya tidak sempurna. Tetapi hari ini Tuhan kasih kesempatan dia untuk mengerjakan hal yang penting bagi orang lain dan menumbuhkan dirinya. Nah, 9 hal itu bisa kita mengerti ketika kita mengukur tingkat kedewasaan. Jadi kalau Anda nanti wawancara atau kemudian mencoba mengamati, pergunakan beberapa hal ini untuk bisa menginterview atau mewawancarai orang-orang yang Anda pilih. Nah, kita juga perlu menguji potensi seorang pemimpin melalui perspektif kerohaniannya dan juga area serta aspek lainnya. Kenapa kok kerohanian itu penting? Itu yang membuat dia mengerti bahwa kesulitan itu tidak boleh dilihat secara batini atau secara manusia. Kadang-kadang kita ini ditaruh di dalam kondisi yang sulit karena memang ada rencana Tuhan. Tidak ada sekolah yang bagus itu tesnya gampang. Semakin sekolah itu bagus, tesnya sulit. Kenapa? Ya karena memang mahasiswanya nanti diharapkan mampu menghadapi masalah-masalah sulit. Dan itu memerlukan iman. Apa aspek lainnya? Nah, pemimpin yang baik itu mulai merancangkan kedewasaannya. Ya, jadi setelah melihat itu, dia mulai merancangkan apa yang baik, apa yang kurang, apa yang diperlukan untuk menghadapi itu. Nah, apa saja yang harus mulai dirancang untuk menjadi dewasa? Apa saja yang kemudian perlu diuji untuk bisa mencapai tahapan-tahapan tadi? Ada beberapa hal. Yang pertama karakter, tabiatnya. Perhatikan karakter atau tabiat dari orang-orang yang sedang kita persiapkan jadi pemimpin tadi. Bagaimana kejujuran? Bagaimana integritasnya? Antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan itu mesti seimbang. Bagaimana dia ngomong secara benar dan sungguh-sungguh konsisten ketika melakukan apa yang dijanjikan kepada orang lain. Nah, saudara, tanpa karakter, nah seorang pemimpin itu tidak akan berkembang. Anda cerdas, IP tinggi, cakep, kaya sekalipun, Anda tiba-tiba bisa jadi pemimpin. Tapi kalau karakternya tidak bertumbuh, maka Anda akan di situ-situ saja. Anda tidak bisa mengayomi orang-orang yang Anda pimpin. Justru Anda akan menjadi monster ketika karakter tidak bertumbuh secara baik. Nah, karakter itu memang tidak bisa disangkal.
harus diproses di dalam tungku pemurnian kehidupan. Dan ingat, pertumbuhan karakter itu tidak ada jalan pintas. Karakter harus diuji di dalam proses-proses kepemimpinan yang sulit. Makanya Anda tidak boleh menghindari kesulitan. Karena kesulitan itu yang membuat diri Anda dimurnikan. Itu tungku pemurnian bagi Anda. Semakin sulit, semakin tenang. Itu adalah latihan yang penting. Semakin sulit, Anda semakin damai. Semakin sulit, Anda semakin merangkul. Itu adalah tanda-tanda pemimpin yang bertumbuh secara karakter. Nah, tentu ini bukan hal yang gampang untuk bisa mengerjakan, tetapi tidak dapat disangkal hal-hal itu yang menjadikan kepemimpinan Anda bertumbuh dengan sangat baik. Perhatikan bagaimana karakter dia ketika bersama dengan keluarganya. Kata-kata yang dia pergunakan, guyonan atau bagaimana dia menggoda, bagaimana dia bergaul. Perhatikan bagaimana dia memperlakukan teman-temannya. Katanya kalau Anda mau melihat kawan yang setia, belajarlah untuk naik gunung bersama dengan tim. Nah, kawan yang sanggup menunggu dan mendampingi saudara ketika Anda terengah-engah dan mengatakan, ayo kamu bisa, katanya adalah pemimpin yang baik. Ada banyak orang yang naik gunung, dia tidak peduli yang lain, dia sedang menunjukkan dirinya sebagai orang yang tangguh. Dia jalan di depan, ketawa-ketawa melihat ke belakang. Gitu aja enggak kuat, gitu aja enggak kuat. Dia pamer kekuatannya. Ya, itu juga bagian dari karakter. Bagaimana dia mengajak yang lain bersama-sama masuk di dalam tantangan-tantangan dan tetap damai. Itu adalah bagian dari karakter. Nah, apa saja yang terjadi ketika karakter tidak maksimal? Satu, dia gagal untuk mengambil tanggung jawab untuk suatu tindakan atau kesalahan. Nggak mau minta maaf, nggak mau dikoreksi, merasa dirinya tidak patut untuk meminta maaf dan dikoreksi dan merasa benar. Nah, itu adalah bagian juga dari karakter. Apalagi tidak menepati janji. Karena ketika dia memimpin, kadang dia lupa, atau ketika dia memimpin tidak konsisten, sudah berjanji A kepada seseorang, kemudian ketika ada janji yang lain, terus dia berpindah, memberikan janji kepada yang lain, dan mengatakan, sorry saya sudah ada janjian. Jadi oportunis. Cenderung kemudian kalau ada yang lebih memberikan keuntungan, yang satu ditinggal. Cenderung tidak menepati janji. Nah, saya berharap saudara yang menjadi pemimpin, pastikan bersama dengan tim-tim Anda, mereka melihat Anda adalah pemimpin yang hebat. Cakap mengambil tanggung jawab untuk sebuah tindakan, ataupun juga ketika Anda melakukan kesalahan, Anda cukup terbuka mengatakan, sorry ya, ini kesalahan saya. Dia tidak salahkan kiri dan kanan dan mengatakan, minta maaf, ini saya yang salah. Dan ketika dia menjadi pemimpin, ngumpul jam 3, sungguh-sungguh ditepati jam 3. Ada banyak orang yang sudah janji jam 3, datang jam 4. Begitu datang cuma, aduh minta maaf ya. Wah, itu menyakitkan. Pemimpin yang tidak menepati janji, itu menghabiskan energi. Menghabiskan waktu dan daya kreatif. Karena waktu yang kreatif menjadi terhilang ketika harus menang. Dan apa yang menyebabkan tidak maksimal adalah ketika kita gagal untuk memenuhi apa yang kita janjikan. Kita berbicara nanti begini, nanti begitu. Tiba-tiba tidak ada hasilnya sama sekali.
Dan yang kedua, selain karakter, apa yang harus kita terus uji? Pertumbuhan. Bagaimana pemimpin itu bertumbuh? Bertumbuh dalam hal apa? Yang lalu kita ngomong tentang spiritual, intelektual, fisik. Bagaimana dia pengen menumbuhkan dirinya? Apakah ketika ada hal-hal yang baru dia mengatakan, aku mau dong, aku belajar itu, gitu kan? Jadi dia sadar bahwa dirinya adalah orang yang perlu terus membuka diri untuk hal-hal baru. Jadi oleh karena dia belajar. Ada latihan, ikut pelatihan. Ada kesempatan berorganisasi, dia ikut. Ada kelas-kelas pelatihan yang bisa menolong dia terbuka untuk bersama-sama dengan lain. Apakah dia juga bertumbuh secara sosial? Persahabatannya dengan orang lain. Bagaimana ketika dia bersahabat? Apakah dia orang yang memang terus-menerus belajar, mengerti, mengimbangi, tidak egois. Dan itu juga bagian dari pertumbuhan. Dan sahabatnya, nah, kalau orang berteman itu kan pertama ada jarak, lama-lama makin dekat. Sebetulnya ketika kita semakin dekat dengan seseorang, memerlukan banyak pertumbuhan di dalam diri kita. Kita bertumbuh untuk maklum, bertumbuh untuk mengasihi, bertumbuh untuk melihat hal-hal yang negatif atau kurang, kemudian mendorong orang-orang itu untuk dapat menjadi lebih hebat lagi. Juga pertumbuhan spiritual itu penting. Nah, apapun agama saudara-saudara, orang yang bertumbuh secara spiritual itu membuat dirinya mengerti bahwa ketika diberi tanggung jawab kepemimpinan itu adalah dari Tuhan. Nah, baik yang Kristen maupun yang Muslim. Yang Muslim mengatakan ini panggilan dari Allah. Wah, oleh karena itu kita merasa terhormat di dalam mengerjakan kepemimpinannya. Ketika orang tahu bahwa tugas memimpin itu adalah dari Tuhan, maka dia hati-hati sekali. Hati-hati terhadap orang yang dipimpin, hati-hati di dalam melakukan pekerjaannya. Dan di dalam proses bertumbuh itu dia mengembangkan iman dan mengatakan, ini pekerjaan kok ya baik ya. Kok kayaknya dikasih rizki atau dikasih berkat oleh Tuhan. Ini pasti penting. Mesti ada maksud Tuhan. Nah, oleh karenanya kemudian dia terus bertumbuh di dalam kedekatan dengan Tuhan itu. Nah, saudara, saya mau berhenti di sini. Karena sudah 45 menit. Nah, saya membuka diri untuk saudara-saudara menanggapi dan bertanya untuk diskusi kita sore hari ini. Silakan. Ya, yang saya ingin tanyakan adalah tentang soal pemimpin tadi waktu mendapatkan kritikan seperti itu, Pak. Nah, dalam kebanyakan kasus, dalam kebanyakan kalau kita berangkat dari suatu peristiwa seperti itu, Pak, kritik itu bangun, Pak. Istilahnya malah menjatuhkan, istilahnya seperti itu ya, Pak. Kalau membangun otomatis nanti kan memang menambah semangat, tapi kalau menjatuhkan kan kita juga di situ malah berpikir kalau sebenarnya ini dalam suatu anggota atau dalam suatu kepemimpinan itu sebagai apa namanya anggota itu mendukung tidak toh seperti itu loh Pak. Kita kan bertanya-tanya di seperti itu lah. Justru dalam kritikan itu kan terdapat suatu pengertian kalau dalam definisinya kritikan itu adalah untuk meruntuhkan seperti itu Pak. Nah, apakah hal yang seperti itu misalnya kritik yang itu tadi meruntuhkan itu juga sebagai sesuatu hal yang menurut Bapak tadi apa ya bahwa kritik itu sebenarnya baik seperti itu Pak. Ya. Nah, seperti itu sampai di pemahaman yang seperti itu saya belum mendapatkan bahwa tidak semua kritik itu sebenarnya harus ditanggapi atau justru malah hal seperti itu malah nanti akan meruntuhkan kita, Pak.
dalam Nah, tujuannya tertentu kita ya, juga melihat seperti itu, Pak. oke. Terima kasih Oke. atas Sip. kesempatannya. Ya, Mungkin terima itu yang kasih. dari saya. Pertanyaan baik. Nah, silakan saudara nanti menanggapi bahwa kita harus mengerti bahwa pemimpin itu unik. Dan rata-rata orang yang berada di dalam kepemimpinan kita itu tidak datang dengan kepala kosong. Jadi kalau Anda meletakkan diri Anda kepada kepemimpinan yang semakin besar, maka tidak bisa dipungkiri bahwa kritik itu adalah bagian dari proses kepemimpinan kita. Jadi pemimpin yang baik itu mengerti bahwa dirinya tidak memiliki keterampilan melihat seluruh tantangan pekerjaan itu secara menyeluruh. Jadi saya mengerti mungkin di satu sisi, tetapi ada bagian yang saya memerlukan kebijakan yang lebih mendalam. Bisa jadi misalkan kita memimpin di sebuah daerah yang baru, misalkan. Terus kemudian ayo kita begini. Nah, misalkan saya melayani di Papua, saya tidak pernah ke Papua. Terus saya mengambil keputusan, ayo kalau begitu kita langsung aja ke keluarga. Terus kemudian ada satu teman Papua dan mengatakan, oh tidak bisa, tidak boleh model begitu. Lu kenapa? Kan kita harus langsung kepada masalah. Kan? Terus kemudian di Papua bukan begitu caranya. Nah itu kan hal yang baik. Sehingga kemudian kita menyadari, oh ini kritik ini membuat kita sadar bahwa ternyata kita perlu mendapatkan pertimbangan dari orang yang memang lebih mengerti. Kenapa tidak? Jadi ada orang yang memang suka mengkritik dan itu justru membuat kita harus mengerti bahwa kepemimpinan di mana kita berada adalah seperti keluarga. Sama ketika anak-anak kita bertumbuh, kalau Anda mulai bertumbuh dari remaja ke dewasa, Anda juga akan suka mengkritik orang tua. Nah, kalau orang tuanya kemudian nggak terima, maksud dia bilang ini, kamu jadi anak kok mengkritik sini tak bunuh. Nah, itu kan orang tua gila. Dia akan melihat kritikan itu sebagai, wah ini menarik nih pandangannya, kenapa kok dia sudah bertumbuh seperti itu. Nah, ketika kita melihat proses itu dengan bijak, saya rasa kemudian kita maklum. Karena pemimpin itu memang memiliki hati yang luas dan lapang untuk melihat perbedaan dan bisa merangkul perbedaan. Dan kita tidak boleh berpikir terlalu negatif ketika orang mengkritik kita. Memang kita bukan pemimpin yang sempurna di segala bidang. Jadi dikritik itu ya tidak apa-apa. Siapa tahu itu membuat pertimbangan kita menjadi lebih matang. Semakin kita dikritik, maka keputusan kita akan semakin matang. Masalah bagaimana kita menghadapi konflik, nah itu tentu akan ada pelantiknya sendiri. Tetapi sekali lagi sore hari ini saya menantang saudara, mari melihat kritik itu sebagai hal yang positif. Saya mau berhenti di situ, silakan. Terima kasih Pak Komres dan Pak Ginoko. Beranjak dari pertanyaan ini tadi sangat menarik memang. Mungkin kalau saya menjadi pemimpin, memang seharusnya kita berusaha hati ketika menerima kritik. Tetapi kan di balik itu juga kita harus melihat, Pak. Kadang-kadang saya melihat itu, apakah itu kritiknya itu ada solusinya gitu, Pak. Maksudnya kan kadang orang mengkritik itu memang niatnya menjatuhkan. Memang kita harus berpikir positif, tetapi untuk melihat sisi baiknya, kadang saya melihat apakah kritik orang tersebut memang benar-benar dapat dipertimbangkan. Artinya bahwa memang dia itu mengkritik kemudian memberi solusi agar memang nanti masalah yang dikritik tersebut dapat diselesaikan. Itu sih dari saya. Kemudian Pak, saya mau bertanya begini Pak, ini kasus. Bagaimana kira-kira kita menghadapi orang-orang yang gila-gila untuk menjadi pemimpin Pak? Gila-gila hormat, gila-gila menjadi pemimpin. Kemudian kasus yang kedua itu pemimpin yang tidak tegas Pak. Jadi kasus ini dua kasus tapi dalam satu kejadian begitu Pak. Jadi begini. Ada anggota ini ya hanya anggota gitu Pak. Misalkan kan dalam
kepanitiaan ada BPH, ada koordinator, dan anggota. Jadi anggota ini Pak, itu gila-gila hormat, gila-gila menjadi pemimpin. Jadi pas ketika ada acara, harusnya kan yang ngambil alih itu kan semua ya minimal kalau nggak koor ya BPH Pak ya, ketika ada rapat, perkumpulan seperti itu. Nah ini anggota itu langsung ambil alih semua Pak. Dia kumpulkan semua, kemudian dia berbicara, padahal kan sementara di situ ada yang lebih berhak gitu Pak. Itu yang pertama, bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu. Kemudian yang kedua, di lain sisi tadi ketika anggota mengumpulkan BPH dan koordinator misalkan, ketuanya misalkan gitu Pak, itu nggak tegas Pak. Ketua ini dan si anggota tadi itu berteman Pak. Si ketua nggak tegas, kita tegur, justru nggak apa ya, responnya itu katanya biar aja lah katanya. Maksudnya begini Pak, kita sebagai tim di situ kan juga ini menginginkan ketegasan ketua. Kalian ketua DPH harus tegas begitu Pak. Jangan mau dipimpin sama anggota. Jadi kan dari dua kasus berbeda tapi dalam satu kejadian ini, bagaimana kita menghadapi itu Pak? Karena kan apa namanya, dalam menghadapi anggota yang gila hormat ini, yang gila-gila menjadi pemimpin, kita mau tegur juga Pak, cuman kan kita nggak enak. Jadi kita tegurnya itu ke pemimpin. Ya pemimpinnya kayak peduli nggak peduli sih Pak. Gitu sih dari saya Pak. Dalam hal ini posisi Anda sebagai apa? Koordinator Pak. Kebetulan ya Oke. anggota itu anggota saya. Oke, kalau gitu begini. Ya kadang-kadang baik juga sebuah organisasi digerakkan oleh anggota itu kan itu juga positif. Sebetulnya sebuah keputusan itu bisa dari atas tapi juga bisa dari bawah. Tergantung bagaimana cara kita menangkap itu. Kalau memang dia aktif, kita yang proaktif untuk tangkap dan dampingi dia dan mengatakan, keputusan bagus, sini kamu mau cerita apa? Justru kita merangkul. Jadi kalau dalam mekanisme top down dan bottom up dalam organisasi yang seperti tadi, ya menurut saya tidak ada masalah. Jadi berikan kepercayaan, dampingi, dengarkan, dan temani. Jadi jangan terlalu dianggap masalah gitu kan. Justru kuncinya adalah ketika kita datang dan menolong, mendampingi dan tidak berpikir negatif, maka kita bisa mengarahkan dan tetap menjadi koordinator dan mengatakan, oke, ini baik, tunggu ya, saya mau bicarakan sama ketua, tunggu ya, saya mau bicarakan sama yang lain, kamu jalan, ini bagus. Jadi biarkan saja itu terjadi. Anda tidak akan kehilangan wajah dan kehilangan kehormatan ketika orang di bawah kita aktif memimpin. Tidak ada masalah dari atas maupun dari bawah selama kita menjadi koordinator, mengkoordinasi, yang bawah pun tidak masalah. Kadang-kadang orang yang kita anggap terlalu aktif, nanti dievaluasi. Ada orang yang seperti gampang menyala di tengah jalan, justru kemudian tiba-tiba mati, sudah kehilangan energi. Ya, justru proses-proses itu yang harus kita perhatikan, sejauh mana daya tahan dia di dalam mengerjakan kepemimpinannya. Kalau dia memang daya tahannya bagus dan komitmen, nah sekarang kita ajari, ini bagian yang selanjutnya saya mau ngomong tentang itu. Tetapi tunggulah, saya berbicara nanti di poin yang selanjutnya adalah ini yang nanti saya akan bahas. Tapi sebelum itu saya rasa kita perlu berpikir positif. Jadi bagaimana kita ngerti dia bertumbuh di dalam kedewasaan, dan salah satunya adalah respon terhadap otoritas. Itu ya. Adakah pertanyaan lain saudara sebelum saya masuk? Tapi saya tidak tahu, Mas Kongres, kita mau jam 4, mau jalan sampai jam berapa? Sampai jam 4 sih Pak. Nah, mungkin silakan. Saya sudah sudah. selesai. Saya akan tahan ini untuk minggu depan. Kalau Sesi selanjutnya ya Pak. Betul. Ya. Baik. Tapi sekali lagi pemimpin harus berkembang.